Dari arah kejauhan sambil menatap ke arah salah satu desa pemula, yaitu desa Moonfox, Jingting yang kini sedang bersama dengan Shuai di sisi tebing bertanya kepada wanita tersebut, di dunia ini siapakah yang jahat, permainannya ataukah justru para pemainnya? Menurut Shuai, semua orang memiliki pilihannya sendiri ketika berada di dunia ini. Ya, masing-masing para pemain memiliki pemikirannya sendiri dan memilih pilihan yang sesuai dengan apa yang mereka pikir baik. Lalu jika demikian, bagaimana dengan nasib pemain seperti Chateji yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bisa memilih apa yang ia inginkan? Kalimat Jingting yang satu ini seketika membuat Shuai langsung terdiam tanpa bisa membalas perkataan tersebut. Bersama dengan itu, Jingting juga mengubur kunci kotak musik milik si gendut yang telah wafat. Setidaknya untuk sekarang hanya ini yang bisa ia lakukan untuk memberikan penghormatan kepada Chateji. Sambil tertawa miris, Shuai merasa jika ia dan Jingting di dalam dunia ini sudah seperti harimau yang baru saja lolos dari kandang. Namun bagi Jingting, mereka berdua lebih mirip seperti tikus. Namun suatu hari tikus seperti mereka bisa saja meninggalkan permainan yang tidak masuk akal ini. Selanjutnya kita akan bergeser ke benteng. Setelah terjadinya insiden pencurian database yang dilakukan oleh Jingting dan Shuai, ruangan yang menjadi tempat pertarungan paling panas terlihat sangat berantakan. Selain terdapat jasad gendut dan Zhang Wei, Lin Yan juga menemukan sebuah patahan pedang yang menjadi alasan mengapa Zhang Wei tewas. Setelah menyimpan barang bukti tersebut, ia pun langsung pergi meninggalkan ruangan. Kembali ke tempat kediaman Shuai, setelah mengecek database yang baru saja ia curi, didapati data-data terkait dengan peralatan yang sudah dikumpulkan oleh Han Bin. Dan bila melihat persediaan peralatan tersebut, Shuai memperoleh kesimpulan jika itu semua adalah alat yang akan digunakan oleh Han Bin untuk melakukan perburuan besar. Ia seperti sedang menargetkan monster besar yang memiliki pertahanan kuat. Dan mungkin saja itu ada kaitannya dengan misi Easter egg tersembunyi di desa Moonfox ini. Di antara peralatan yang ada, Jingting berfokus kepada sebuah senjata dan itu adalah bom plasma. Jingting yakin jika senjata semacam ini pasti bisa digunakan untuk menghancurkan benteng Han Bin. Itulah mengapa ia berpikir untuk membelinya dan kemudian meletakkannya di bawah tempat tidur Han Bin, dan boom, masalah pun terpecahkan dengan simpel. Tapi setelah melihat harganya yang sangat mahal, yaitu senilai 6.000 poin, Jingting langsung mengurungkan pemikirannya. Karena sepertinya sangat disayangkan jika mereka mengumpulkan poin sebanyak itu hanya digunakan untuk menggoreng Han Bin. Selanjutnya kita akan beralih ke tempat kediaman Han Bin dengan terlihatnya Lin Yan yang baru saja tiba di sana untuk memberikan laporan singkat dari insiden di dalam benteng. Dari hasil investigasi didapati jika serangan di dalam benteng diluncurkan dari arah utara dan selatan, dan banyak korban jiwa yang berjatuhan di arah gerbang selatan. Anggota yang ada di sana tewas ketika menghadapi serangan dari arah utara, berikut dengan database mereka yang juga berhasil diretas. Dari sini Han Bin bisa menarik kesimpulan jika para penyusup benteng ini dari awal memang menargetkan database untuk bisa mengetahui rencana yang akan segera ia jalankan. Dan karena sekarang rencana miliknya sudah terbaca oleh lawan, yang perlu dilakukan hanyalah sesegera mungkin memulai rencana yang sudah dibentuk dan mencari orang untuk mengisi posisi Zhang Wei yang kosong. Kembali ke Jingting dan Shuai yang masih terlihat melihat-lihat isi database dan mencari tahu tujuan Han Bin. Di sini terlihat Han Bin akan mengerahkan banyak pemain level 3 dan 4 untuk melancarkan misinya. Tapi terdapat sebuah peringatan di mana para pemain tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata jarak jauh seperti tembakan. Nampaknya hal ini dilakukan oleh Han Bin untuk mencegah para pemain mengambil serangan terakhir kepada target dan merebut kill yang seharusnya didapatkan olehnya. Ya, ia masih mencurigai para pemain yang ia bawa bisa jadi akan melakukan hal tersebut. Namun Shuai masih merasa ada yang janggal. Jika Han Bin memang ingin melakukan itu, terus kenapa di dalam penyimpanan yang sudah dipersiapkan juga terdapat beberapa senjata jarak jauh di dalam daftar peralatan? Sangat membingungkan. Terlebih lagi setelah melihat daftar para pemain, Shuai juga menemukan terdapat beberapa orang pemain berlevel 2 yang berspesialisasi dalam kemampuan menembak jarak jauh. Hal ini benar-benar membuatnya semakin bingung. 2级远程武器专精
Selanjutnya kita akan dibawa menuju tempat kediaman Hanbin. Di hari itu dikumpulkanlah para pemain newbie yang rata-rata berlevel 2 dan 3. Mereka sedang dibawa menuju belakang halaman tempat ini. Di antara para pemain tersebut kita juga akan kembali diperlihatkan dengan Qian Chao yang sempat kita lihat di awal permainan labirin tikus ganas sebelumnya. Dan ia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tanpa disadari oleh semua orang, ternyata dari arah kejauhan ada pula Bai Er yang sedang memantau situasi. 后面的跟上，快点，快点！不好意思，都排好队啊！李所，后面的跟上，快点跟上后面的！ Sementara itu Jingting yang sedang beristirahat dibawa ke dalam ingatan masa lalunya ketika ia melakukan sparring dengan seorang petinju yang tidak disebutkan namanya. Dalam sparring yang kedua petinju ini lakukan, mereka juga sekalian membahas beberapa hal terkait dengan pertarungan yang pernah dilakukan oleh Jingting. Dikatakan bahwa sebelumnya Jingting sudah membuat lawannya lumpuh di dalam arena. Jingting melakukan hal tersebut dikarenakan ia mencoba melindungi diri agar lawannya tidak mematahkan lengan miliknya. Karena itu merupakan aset terbesar bagi seorang petinju sepertinya. Bagi rekannya yang satu ini justru perbuatan Jingting tersebutlah yang sudah membuat masalah besar. Sebab dalam pertarungan tersebut bos mereka sudah melakukan pengaturan di mana Jingting diharuskan untuk mengalah. Tapi pada akhirnya malah dia yang jadi juaranya. Perbuatan Jingting sudah membuat bos mereka kehilangan banyak uang. Sambil terus memukul rekan sparringnya, Jingting berkata memang ia juga sangat membutuhkan uang. Tapi karena lawan tandingnya saat itu sangat ingin membuatnya lumpuh, maka tak ada pilihan lain bagi Jingting selain melakukan perlindungan diri. Jingting juga percaya bos pasti akan memakluminya karena ia bisa menjadi seorang juara dan itu merupakan titel yang berharga sebagai seorang petinju. Si rekan di sini mengatakan Jingting itu sudah jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan ia yang 3 tahun lalu. Dan itulah mengapa Jingting diberikan kesempatan oleh bos untuk lanjut ke pertandingan yang besar. Tapi dalam kasus Jingting dalam pertarungan sebelumnya, ia sudah diatur untuk kalah oleh bos. Jadi seharusnya titel juara tidak boleh ia miliki. Terlebih lagi titel juara tidak bisa ditukar dengan uang. Percuma juga menjadi seorang juara bila mereka tidak bisa mendapatkan uang yang banyak. Siapa sangka mimpi masa lalu yang Jingting lihat merupakan sebuah petunjuk terkait dengan masalah yang kali ini dihadapkan oleh dirinya dan Shuai yang sempat menemui jalan buntu. Sambil melihat daftar isi pemain yang dipilih oleh Hanbin, Jingting mengatakan bahwa meskipun tim tempur utama dalam rencana merupakan tim utama di desa Moonfox, tetap saja setelah Hanbin berhasil keluar dari desa pemula ini, maka para pemain tersebut sudah tak lagi diperlukan oleh Hanbin. Ya, bagi Hanbin setelah meninggalkan desa, para pemain yang bekerja di bawahnya sudah tak lagi berguna. Lalu kenapa mereka harus terus disimpan? Ya, hal itu dilakukan oleh Hanbin untuk mencegah killnya direbut di akhir perburuan. Sedangkan untuk beberapa pemain yang berspesialisasi dalam hal menembak akan dijadikan sebagai tim cadangan yang akan beraksi jika waktunya sudah tiba. Yang intinya, target para pemain spesialis penembak yang sesungguhnya bukanlah monster yang akan menjadi target buruan, melainkan para pemain yang dianggap sudah tak lagi berguna. Itulah kenapa para pemain cadangan ini hanya level 2 saja, sebab ketika mereka menghabisi para pemain utama yang bertarung di garis depan yang sudah tak lagi berguna, meskipun tidak naik level tapi mereka akan mendapatkan banyak sekali poin, dan poin yang para penembak dapatkan akan diberikan lagi kepada Hanbin. Dan itulah rencana besar dan kejam yang kemungkinan besar akan dilakukan olehnya. Di saat yang sama Shuai juga merasa khawatir sebab dengan adanya para penembak jitu, maka kesempatan mereka berdua untuk bisa menghabisi Hanbin itu semakin kecil. Jika itu masalahnya, ciptakan saja peluang yang lebih besar, ungkap seseorang dari arah pintu masuk, seketika membuat Jingting dan Shuai mengambil sikap waspada. Dan ternyata itu adalah Bai Er. Karena dianggap sebagai musuh yang telah melakukan penyusupan, Shuai pun langsung mengambil tindakan dan memulai serangan. Sebelum ada yang mokat di antara keduanya, Jingting pun meminta mereka untuk segera berhenti, sebab lawan yang harusnya dihadapi oleh Bai Er adalah Jingting sesuai dengan perjanjian. Tentu saja kejadian tersebut membuat Shuai bertanya-tanya sebenarnya siapakah pria berambut putih yang masuk begitu saja ke tempat ini. Bertanya kepada Jingting, pria ini hanya menjawab si rambut putih ini adalah lawannya. Bertanya kepada Bai Er, ia cuma menjawab untuk menyelesaikan janji. Jingting di sini bahkan menyuruh Shuai untuk diam saja dan jangan banyak bertanya, karena ini adalah masalah di antara aku dan dia, ungkapnya. Di saat kedua pria ini saling tatap menatap dari arah belakang, Shuai yang merasa kesal pun langsung melepaskan pukulan kepada Jingting.
Ketika Shuai bertanya kepada Bai Er sebenarnya siapakah dia, Jing Ting pun langsung menyela apabila dia dan Bai Er itu memiliki tujuan yang hampir serupa, yaitu mencari keberadaan pemain berlevel 5 supaya bisa naik level 6. Di dalam benteng sendiri sudah banyak pemain level 3 dan 4, jadi itu tidak perlu dipusingkan. Begitu pula dengan Bai Er yang menargetkan para pemain level 5. Sangat aneh menurut Shuai kenapa Bai Er yang merupakan seorang pemain baru yang baru berlevel 2 sangat ingin menargetkan pemain level 5. Lalu apakah ia memang bisa melakukannya? Bai Er benar-benar tidak diberikan kesempatan untuk bicara oleh Jing Ting yang selalu menjawab pertanyaan Shuai yang padahal ditujukan kepada Bai Er. Dan dari itu semua Jing Ting merasa kalau Bai Er ini merupakan orang yang baik, karena sebelumnya pria tersebut telah membantu rencana penyusupan yang dilakukan oleh mereka di dalam benteng. Itulah mengapa Jing Ting sangat mengenalnya. Tapi Bai Er langsung memberikan tanggapan singkat mengatakan kalau semua orang yang mengetahui identitasnya itu harus mati. Setelah beberapa saat saling bertatap-tatapan, Bai Er pun kembali mengatakan jika tujuan yang ia lakukan di tempat ini masih sejalan dengan tujuan Shuai dan langsung memeriksa database rencana Hanbin. Apakah dengan ini si pemain berbakat akan join dengan tim nggak beres Jing Ting dan Shuai? Kembali bergeser ke tempat kediaman Hanbin setelah para player newbie dalam jumlah besar dikumpulkan di satu tempat. Tak lama berselang muncullah Nona Linian yang datang dan memberikan selamat kepada mereka yang dianggap sebagai para pemain terpilih. Tapi Linian mengingatkan kepada mereka jika setiap pemain tidak boleh sampai menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh bos. Karena jika mereka melanggar aturan atau melakukan pengkhianatan, maka nasib mereka akan sama seperti si gendut yang terlihat sedang digantung di tempat yang sangat tinggi. Benar-benar kasihan nih orang. Di antara beberapa pemain yang terkumpul di sana, Linian kemudian memilih beberapa orang dan para penjaga langsung menarik pemain tersebut ke tengah-tengah. Di tengah-tengah pemilihan nampak terlihat seorang pemain melakukan perlawanan dan bertanya sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh mereka kepadanya. Dan setelah mengetahui jika si newbie sudah berlevel 3, seorang penjaga bersenjata pun langsung mengdor pemain newbie tersebut seakan-akan ingin membungkam para pemain yang ingin mencoba untuk melakukan perlawanan. Dan pada akhirnya sebagai pemain terakhir, Qian Chao pun terpilih dan dibawa ke tengah-tengah seperti pemain newbie yang ditunjuk oleh Linian sebelumnya. Setelah merasa sudah cukup, Linian kemudian meminta para newbie terpilih untuk santai saja karena tugas yang akan diberikan olehnya itu sangat mudah, di mana para newbie hanya perlu mengalahkan seorang pemain yang setara di dalam sebuah pertarungan. Dan setelah mereka berhasil menang, maka terdapat kesempatan untuk bisa melangkah ke sesi selanjutnya. Sedangkan bagi pemain yang tidak ikut dalam pertempuran selama 5 detik, maka mereka akan dieliminasi. Memang masih belum dijelaskan apakah tujuan dari ini semua, tapi yang pasti para newbie sadar jika mereka harus menuruti apa yang baru saja dikatakan oleh Linian jika tidak ingin berakhir di titik ini. Setelah pertarungan dimulai, terlihat semua newbie langsung memilih lawan masing-masing, tak terkecuali Qian Chao yang harus melawan seorang pemain ketika ia mendapatkan serangan mendadak dari arah belakang, tapi ia berhasil menghalaunya. Setelah beradu senjata satu sama lain, lawan Qian Chao di sini mengajaknya untuk bekerja sama menghabisi target yang lainnya. Dan setelah pria tersebut membuang senjatanya, ia pun mengulurkan tangan dan mendekat ke arah Qian Chao, menunjukkan ketulusannya yang memang ingin menjalin kerjasama. Tapi tentu saja Qian Chao tidak senaif itu sampai percaya. Sebelum lawan melepaskan serangan diam-diam atas nama kerjasama, pria berkacamata ini terlebih dahulu memotong tangan lawannya. Bergeser kembali ke tempat Shuai, setelah melihat daftar pemain yang akan dibawa oleh Hanbin dalam rencananya, Bai Er memiliki pendapat jika mereka harus menangani para tim spesialis terlebih dahulu sebelum menjatuhkan Hanbin. Di sampingnya Jing Ting malah terus ngajak gelut Bai Er agar janji mereka tertunaikan. Di saat Shuai memberikan kesimpulan, Jing Ting pun terus mengajak gelut, membuat Bai Er sedikit terpancing untuk melanjutin gelut mereka yang tertunda. Tapi di sini Jing Ting malah kembali dipukul sama Shuai yang sudah ngerecokin. Lanjut Shuai yang menjelaskan jika Hanbin merupakan orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain, sama halnya dengan para pemain yang sudah dimasukkan ke dalam daftar olehnya. Yang pada akhirnya dalam rencana perburuan Hanbin, pria tersebut hanya akan muncul dalam waktu yang singkat dan kemudian membiarkan para pemain lain untuk saling membunuh satu sama lain.
Jika situasinya seperti itu, Bayer merasa jika mereka tidak perlu melawan pemain dan hancurkan saja persediaan peralatan yang dibawa oleh mereka. Di sini Jingting angkat bicara, jika mereka menghancurkan persediaan Hanbin terlebih dahulu, maka terdapat kemungkinan tim Hanbin akan kekurangan tenaga di awal perburuan. Itu juga membuat Hanbin harus turun tangan terlebih awal pula. Jika perburuan berakhir dengan kegagalan, jelas Hanbin akan menghentikan operasinya. Jika memang itu masalahnya, Shuai merasa jika yang perlu mereka lakukan ialah memainkan ritme dengan baik dan membuat kondisi seakan-akan rencana Hanbin berjalan dengan lancar. Dalam perburuan tersebut terdapat banyak pemain level 4 yang memiliki ambisi. Jika dihadapkan dalam kekacauan setelah melakukan perburuan, jelas mereka bisa naik ke level 6 dengan jalan yang cukup mudah. Jadi ketika Hanbin sedang menciptakan para pemain berlevel tinggi yang sedang terjadi di tengah-tengah kekacauan, barulah Shuai dan yang lainnya akan mengambil tindakan dan menghancurkan persediaan yang dibawa oleh pihak lawan. Pemikiran yang baru saja disampaikan oleh Shuai memang terdengar cukup logis, namun menurut Bayer, untuk bisa menjalankan rencana seperti itu, mereka bertiga masih belum memiliki kekuatan yang cukup. Bergeser cepat ke tempat kediaman Hanbin. Setelah melangsungkan pertarungan sesi pertama, para newbie yang berhasil mengalahkan satu orang kemudian dibawa ke depan halaman tempat tersebut. Tak lama berselang bersamaan dengan lampu sorot yang mulai diaktifkan, Hanbin pun kemudian menunjukkan dirinya. Kepada para pemain tersebut, ia berkata, jika para newbie yang sudah bertahan sampai sekarang membuktikan apabila mereka merupakan para pemain yang lebih unggul daripada pemain yang telah gugur, dan jika mau bekerja keras di masa depan, mereka semua juga bisa naik sampai ke level 5. Dan setelah Hanbin pergi dari desa ini, salah satu dari mereka bisa saja menjadi sosok pemimpin yang menggantikannya. Diikuti dengan Lin Yan yang meminta para newbie untuk terus melakukan yang terbaik mulai dari sekarang, sebab terdapat kemungkinan jika para newbie ini akan dipromosikan dan naik menjadi level 5, sama seperti yang dikatakan oleh Hanbin sebelumnya. Selanjutnya, kita akan dibawa menuju salah satu lokasi gudang persediaan milik Hanbin. Selain terdapat kepala penjaga gudang, ada pula beberapa pemain lain yang sudah terlihat bersiap siaga setelah mengetahui terdapat pemain lain tak dikenal yang sedang mendekat ke arah gudang. Tak berselang lama kemudian muncul sebuah mobil yang mampu menerobos pintu gudang sehingga aksi baku tembak pun tidak bisa terhindarkan. Dan ternyata orang-orang yang kala itu sedang berada di dalam mobil ialah Jingting dan juga Shuai yang bermaksud untuk menghancurkan gudang Hanbin yang satu ini. Setelah membuat kekacauan yang menyebabkan sekitar area ditutupi oleh kabut asap tebal, keduanya pun melompat dari dalam mobil dan pergi menjauhi para penjaga gudang, masuk ke dalam asap yang menutupi pandangan. Tentu saja kepala gudang yang tidak membiarkan musuh kabur begitu saja menurunkan beberapa pemain untuk melacak keberadaan para penyerang dan masuk ke dalam asap-asap tebal. Tapi di saat itulah terlihat cahaya kebiruan yang bersinar dan para penjaga tahu jika itu merupakan teleportation scroll yang digunakan oleh musuh untuk melarikan diri dari tempat ini. Ya, Jingting dan Shuai bisa melarikan diri dengan begitu mudahnya. Dan sebagai penutup dari rencana penghancuran gudang, Bayer akan melakukan tugas terakhir, yakni melumpuhkan beberapa penjaga dan meledakkan bom yang telah dipasang di mobil yang sebelumnya digunakan oleh Jingting dan Shuai, dan berakhir dengan kehancuran salah satu suplai gudang persediaan Hanbin. Penyerangan yang terjadi kali ini tidak hanya merugikan Hanbin saja, tapi juga turut membuat sang kepala gudang merasa ngeri, sebab ia merupakan orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Beralih ke markas Hanbin, setelah salah satu gudang persediaan dihancurkan oleh lawan, si kepala gudang yang sedang menghadap bosnya terlihat meneteskan keringat jagung. Ia merasa bingung dengan cara bagaimana agar ia tidak diberikan hukuman oleh bos. Ketika ia mencoba mencari alasan, Lin Yan pun terus menyudutkannya. Wanita ini merasa jika si kepala gudang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar dan hanya diam saja ketika musuh merusak-rusak barang-barang milik bos, dan bahkan ia tidak bisa menangkap salah satu musuh pun yang melakukan penyerangan. Benar-benar tidak becus.
Karena tidak lagi mempunyai argumen untuk mendebat kata-kata Lin Yan, si kepala gudang memohon kepada Han Bin untuk memberikannya kesempatan terakhir. Hingga akhirnya Han Bin pun angkat bicara. Ia merasa kalau penyerangan yang terjadi sebelumnya itu sudah berada di luar kemampuan sang kepala gudang, dan berkata jika manusia hanya akan berguna ketika berada di posisi yang tepat. Dan itulah mengapa ia membuat pemain tersebut diangkat sebagai kepala gudang, karena ia memiliki kriteria yang sesuai. Tapi karena ia sudah lalai dalam menjalankan tugasnya, cerot. Tiba-tiba dari arah belakang si kepala gudang ditikam oleh seorang pemain berlevel 4, dan karena ia menghabisi kepala gudang yang memiliki level setara dengannya, si penikam pun berhasil naik ke level 5. Dari sini pula didapati jika pria tersebut bernama Lu Chuang. Bersama dengan itu, Han Bin juga mengatakan jika ia tidak peduli dengan orang-orang yang tidak berguna seperti si kepala gudang, namun ia sangat respect kepada orang-orang yang berguna. Contohnya seperti Lu Chuang yang mengambil inisiatif untuk menghabisi si kepala gudang yang sudah dianggap tak lagi berguna. Karena Lu Chuang dianggap sebagai orang yang layak, pada akhirnya bos akan membuat Lu Chuang mengisi posisi Zhang Wei yang saat ini kosong. Dan sebagai tugas pertama yang harus pria ini lakukan, ia diminta oleh Han Bin untuk memimpin perburuan besar. Dan Han Bin akan mengirimkan titik koordinatnya kepada Lu Chuang, serta memberikannya waktu persiapan selama 1 hari sebelum dimulainya perburuan yang dimaksudkan. Dan setelah memberikan tugas kepada Lu Chuang, Han Bin meminta semua orang yang ada di dalam ruangan pergi dan kembali melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Sebelum beranjak keluar dari ruangan, Lin Yan dihentikan oleh Han Bin yang ingin berbicara dengan wanita tersebut sebentar, dan mengatakan karena Lu Chuang sudah menempati posisi Zhang Wei, ia tidak ingin Lu Chuang membuat keributan seperti yang dilakukan oleh Zhang Wei sebelum Han Bin keluar dari desa Moon Fox. Yang intinya di sini Lin Yan diminta untuk selalu memantau gerak-gerik yang dilakukan oleh Lu Chuang untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan bergeser ke markas Shuai yang tersembunyi. Sebagai pengganti senjatanya yang telah rusak, Jing Ting selanjutnya akan menggunakan tongkat baru sebagai senjatanya. Jing Ting juga mengajak Shuai yang terus melamun untuk berlatih menggunakan senjata baru yang direkomendasikan oleh Bai Er kepada mereka. Contohnya ya seperti tongkat yang Jing Ting pegang sekarang. Setelah menuntaskan aksinya meledakkan gudang, tak lama setelahnya Bai Er pun kembali untuk memberitahukan situasi dan kondisi terkini. Ia menyampaikan jika di pihak lawan kini seorang pemain baru berlevel 5 telah terlahir, dan itu adalah Lu Chuang. Tapi anehnya setelah gudangnya dihancurkan, Han Bin tidak mengambil tindakan lanjutan kepada mereka. Seakan-akan Han Bin tidak terlalu memperdulikan jika salah satu gudang persediaannya sudah dihancurkan. Di sisi lain, Jing Ting yang merasa jika senjata baru rekomendasi Bai Er yang ia pegang cukup mudah untuk digunakan, dan meminta Bai Er untuk menunjukkan beberapa gerakan lagi kepadanya. Tanpa bertele-tele, Bai Er langsung menunjukkan gerakan jurus akrobatik yang terlihat cukup sulit untuk bisa ditiru. Ya, setelah melihatnya, Jing Ting merasa gerakan yang ditunjukkan oleh Bai Er memang keren, tapi itu terlalu berlebihan. Jing Ting juga bertanya apakah ada jurus lain yang lebih cocok untuk bisa ia gunakan, dan jawabannya tidak ada, ungkap Bai Er. Ya, mau gimana lagi, gue ini kan jenius yang tidak perlu mempelajari jurus apapun dari orang lain. Itulah alasan dari ketidakmampuan Jing Ting. Dan selanjutnya ia pun pergi berlatih seorang diri dan berjanji akan menciptakan jurusnya sendiri dengan menggunakan senjata barunya. Selanjutnya kita akan kembali berpindah ke arena dengan terlihatnya para newbie yang sedang melakukan pelatihan. Di sisi arena terlihat pula beberapa pemain berlevel 3 termasuk dengan Qian Chao yang merasa iri karena newbie berlevel 2 yang ada di depan mereka kini hanya melakukan latihan saja. Tidak seperti mereka yang sebelumnya dipaksa harus berburu mengumpulkan poin. Sangat tidak adil. Di arah lain, Lu Chuang yang terlihat sedang memantau anggotanya berlatih selanjutnya didatangi oleh Lin Yan yang datang untuk memberikan titik koordinat yang sebelumnya sudah dikatakan oleh bos. Sebuah titik koordinat yang menjadi tempat di mana Lu Chuang diharuskan untuk melakukan perburuan. Setelah memberikan titik koordinat dari bos, Lin Yan pun pergi begitu saja karena tugasnya sudah selesai, dan mengingatkan kepada Lu Chuang jika tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menggagalkan rencana bos. Kata-kata terakhir Lin Yan inilah yang membuat salah seorang anggota Lu Chuang merasa kesal karena Lin Yan dianggap sangat tidak sopan. Tapi bagi Lu Chuang bukannya wanita tersebut tidak sopan, melainkan tidak berani. Sebab bos tidak akan membiarkan dua pemain level 5 seperti mereka memiliki hubungan yang akrab. Karena jika tidak, maka ada salah satu dari mereka yang harus mati. Dan apa yang baru saja dilakukan oleh Lin Yan hanyalah upaya agar dirinya bisa tetap hidup.
Setelah menerima tugas, Lu Chuang kemudian memerintahkan beberapa orangnya untuk ikut bersamanya menuju gudang persediaan melakukan persiapan sebelum melakukan perburuan besar. Kembali berpindah sebentar ke markas bos dengan terlihat Lin Yan yang memberikan laporan jika ia baru saja memberikan titik koordinat kepada Lu Chuang. Karena sekarang para pemain di desa pemula ini sudah mulai melakukan pergerakan, bos bertanya apakah para pemain yang baru naik level seperti Lu Chuang dan para anggotanya akan melakukan kesalahan selama menjalankan tugas pertama yang ia berikan. Menurut Lin Yan mudah saja. Jika Lu Chuang memang benar-benar membuat kesalahan, yang perlu bos lakukan hanyalah memberikan hukuman kepadanya. Karena pada akhirnya bos tetap akan memperoleh apa yang ia inginkan. Han Bin yang membenarkan perkataan Lin Yan pun meminta wanita tersebut untuk hukum saja Lu Chuang jika dia membuat kesalahan. Sebab dari awal memang itulah aturan yang terdapat di dalam desa Moon Fox ini. Bergeser ke salah satu gudang yang terdapat di dalam hutan, dari arah kejauhan Jing Ting yang sedang melakukan pemantauan melihat ada bos yang ternyata juga ikut menjaga tempat tersebut. Keberadaan bos di tempat ini menunjukkan jika ia tidak ingin gudang persediaannya kembali dihancurkan seperti sebelumnya. Menurut Shuai, memulai rencana menghancurkan gudang, Shuai memerintahkan untuk membagi tim menjadi 2 bagian. Dan karena Bai Er tiba-tiba sudah menghilang dari pandangan mereka begitu saja, maka Jing Ting dan Shuai akan bergerak bersama-sama sementara Bai Er akan dibiarkan sendirian. Dari arah hutan terjadilah beberapa ledakan. Bos yang sadar jika ini merupakan ulah para penyerang pun langsung terpancing dan masuk ke dalam hutan sambil membawa 2 orang bersamanya. Ledakan yang terjadi diciptakan oleh Bai Er, teman-teman. Setelah masuk ke hutan dan ketika Han Bin sendirian, Shuai pun langsung mengambil kesempatan untuk memulai serangan. Dan di sini wanita tersebut tanpa mengalami kesulitan bisa mendaratkan serangan kepada Han Bin. Itu bukan karena Han Bin lemah. Shuai sadar jika Han Bin yang ia serang bukanlah Han Bin yang asli. Dan mereka kini sudah masuk dalam perangkap jebakan yang dipasang oleh lawan. Dan iya, sesaat setelah menjatuhkan Han Bin palsu, Lu Chuang dan anggotanya pun muncul mengelilingi Jing Ting dan Shuai yang membuat keduanya tidak bisa lari kemana-mana. Pria ini tidak mengira jika apa yang diprediksi bos benar-benar terjadi di sini, di mana para penyerang gudang akan kembali membuat ulah. Setelah melihat Shuai dan Jing Ting mendapatkan pengepungan di arah lain, Bai Er malah pergi meninggalkan TKP, sedangkan Jing Ting dan Shuai sama sekali tidak melakukan perlawanan. Nampaknya ada rencana di balik rencana yang sudah dipersiapkan. Dengan tangan terborgol di tengah perjalanan, Jing Ting secara diam-diam diajak ngobrol sama Qian Chao yang bertanya sebenarnya apakah yang ingin dilakukan oleh Han Bin sampai orang tersebut membuat tim pelatihan khusus seperti ini. Dan itu jelas bukan menargetkan para pembelot seperti Jing Ting dan Shuai. Karena Jing Ting mengenal paman tersebut, tanpa ragu ia pun memberitahukan bahwa Han Bin tengah mempersiapkan sesuatu yang besar dan akan menggunakan Qian Chao dan yang lainnya berperan sebagai umpan. Jing Ting dan Shuai dengan tangan yang masih terborgol kemudian dibawa menuju arena. Selain terdapat beberapa penjaga di area tribun, ada pula Han Bin yang menunjukkan dirinya. Kepada Shuai, pria berkacamata ini mengatakan kenapa wanita tersebut masih belum puas padahal ia sudah memberikan kehidupan selama 1 tahun kepada Shuai. Menimpalinya, Shuai pun berkata jika tujuan hidupnya ialah untuk menghabisi Han Bin dengan tangannya sendiri. Shuai di sini tidak dibiarkan untuk mendekat karena ketika ia melangkah, para penjaga langsung melepaskan beberapa tembakan peringatan kepada Shuai, termasuk dengan Lin Yan yang juga terlihat ada di sisi Han Bin. Shuai di sini melepaskan bacot Tono Jutsu, mengatakan kepada Han Bin jika pria tersebut memang sekarang lebih unggul, tapi jangan sombong dulu karena saat ini orang-orang yang mengelilingi Han Bin dipenuhi akan rasa takut kepadanya. Dan semakin mereka takut kepada Han Bin, maka semakin besar pula rasa haus darah untuk menjatuhkannya. Itulah mengapa Han Bin juga dirasa harus mengawasi orang-orang di sekitarnya. Karena jika ia salah 1 langkah saja, maka habislah. Setelah merasakan kekuatan bacot Tono Jutsu Shuai, Han Bin selanjutnya mengeluarkan seekor monster yang lebih kuat daripada monster tikus ganas ke dalam arena.
Karena monster tersebut terlalu kuat bagi mereka berdua, Jingting membentuk rencana singkat di mana ia akan melakukan serangan dari arah depan, sedangkan Shuai memutar dari samping sambil berupaya untuk mencari celah untuk mendaratkan serangan. Mulai dari sini Han Bin dan orang-orangnya sepertinya hanya akan menonton apa yang akan dilakukan oleh Shuai dan tidak mengambil tindakan. Setelah menerapkan rencana Jingting, keduanya pun bisa mendaratkan beberapa serangan kepada si monster. Akan tetapi semuanya langsung berubah ketika muncul beberapa monster lagi yang masuk ke dalam arena, menyebabkan keduanya tidak memiliki pilihan lain selain berusaha untuk mencari tempat yang aman dari serangan makhluk-makhluk tersebut. Sergapan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk tersebut benar-benar membuat keduanya kesulitan untuk bisa mengamankan diri. Keduanya pun masuk ke dalam celah runtuhan yang tercipta di tengah-tengah pertarungan. Dalam posisi tersudutkan, Shuai di sini tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bom plasma yang harganya selangit. Tapi sebelum sempat menggunakannya, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat para monster merasa takut dan berhati menargetkan mereka berdua. Gempa dengan guncangan yang cukup terasa yang terjadi kala itu berasal dari pohon kehidupan yang perlahan terlihat mulai pulih serta mengeluarkan energi kebiruan yang menutupi cabang-cabang pohon yang berongga. Ketika semua mata tertuju ke arah pohon kehidupan yang mengalami reaksi, di arah lain secara tiba-tiba muncul seseorang yang menghancurkan dinding arena. Siapakah pria tersebut? Dan jawabannya ada di minggu depan, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton perbacot-cocotan saya dalam serial Donghua The Abyss Game ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, dan akhir kata dari saya, bye.